Halo teman-teman, nama saya Fahmi. Ini adalah video series belajar IELTS di rumah aja. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Basic Academic Writing. Dasar-dasar penulisan akademik ini bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal writing dalam tes IELTS. Cara ini saya sebut dengan Krabby Patty Essay. Kenapa begitu? Ya, suka aja. Seperti halnya Krabby Patty, ada 3 bagian utama dari essay ini. Pertama ada introduction, body, dan conclusion. Introduction dan conclusion diibaratkan sebagai roti bagian atas dan bagian bawah yang mengapit body sebagai isian utama dari Krabby Patty. Kita mulai dari introduction. Sesuai dengan namanya, bagian ini memperkenalkan tulisan kita kepada pembaca. Untuk itu, bagian ini dimulai dengan background, berupa fakta yang menarik yang merupakan tema besar dari tulisan kita. Kemudian diikuti oleh thesis statement, yaitu kalimat yang berisi tentang apa yang akan kita bahas dari tema besar yang baru saja kita tulis. Dengan kata lain, bagian ini berisi poin-poin yang lebih spesifik tentang hal-hal apa saja yang akan kita sampaikan. Kemudian, seperti halnya pada Krabby Patty, isiannya adalah bagian utama dari makanan tersebut. Jadi, body adalah inti dari tulisan kita. Body diawali dengan topik sentence yang berisi ide utama yang akan kita bahas dalam paragraf tersebut. Kemudian diikuti oleh 2-3 supporting ideas yang memperkuat argumen kita atau memperjelas ide utama yang tercantum dalam topik sentence. Bisa berupa contoh, alasan, atau efek dari contoh yang telah kita sebutkan. Bagian terakhir dari essay ini adalah conclusion atau kesimpulan. Ini menjadi bagian penutup dari tulisan kita. Isinya berupa rangkuman dari apa yang sudah kita tulis. Tidak perlu terlalu panjang, kalimat yang singkat juga sudah cukup. Karena ini rangkuman, jangan ada ide baru. Kalau ada ide baru, artinya tulisan kita belum selesai. Kalau memang ingin menambahkan ide lain, lebih baik kita tulis di body saja. Cara lain menulis conclusion adalah cukup dengan paraphrase dari introduction. Maksudnya, kita cukup mengulang poin-poin utama dari introduction dengan kata-kata yang berbeda. Seperti halnya roti bagian atas dan bagian bawah pada Krabby Patty, serupa tapi tak sama. Contoh. Ini adalah contoh introduction dari sebuah essay tentang polusi dan pencemaran lingkungan. Kalimat pertama adalah background bahwa polusi udara adalah masalah lingkungan yang merupakan tanggung jawab manusia. Di kalimat kedua, ada thesis statement tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan individu. Ini adalah body pertama. Bagian pertama adalah topik sentence. Dari kalimat yang kita bisa baca di sini, kita tahu bahwa paragraf ini akan membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalimat selanjutnya adalah supporting ideas. Supporting idea pertama di sini adalah berupa contoh bahwa pemerintah dapat membuat aturan yang memaksa perusahaan untuk menggunakan energi yang terbarukan. Dan selanjutnya diikuti oleh efek yang dapat dihasilkan dari contoh yang sudah diberikan, yaitu menurunnya emisi karbon dari pabrik-pabrik. Paragraf selanjutnya adalah body kedua. Kalimat yang pertama, sama seperti sebelumnya, adalah topik sentence. Dari topik sentence ini, kita bisa menebak bahwa paragraf ini menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh individu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu kalimat selanjutnya mendukung topik tersebut. Supporting idea pertama di sini adalah berupa contoh. Individu dapat menggunakan transportasi publik dibandingkan mengemudi mobil sendirian. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu penggunaan sepeda ketika berangkat kerja atau ke sekolah. Sedikit berbeda dengan body pertama, body kedua ditutup dengan kalimat penutup yang menekankan bahwa contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi memperkuat statement di topik sentence. Terakhir ditutup dengan conclusion atau kesimpulan. Pada bagian conclusion, kita bisa menuliskan summary atau inti dari ide kita bahwa pemerintah dan individu dapat melakukan bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah ditulis di body 1 dan 2.
Sekali lagi, di introduction kita tuliskan topik utama dan apa yang akan kita tulis dalam essay. Dalam hal ini, poinnya adalah apa yang perlu dilakukan pemerintah dan individu. Di body 1, kita bahas tentang pemerintah. Body kedua membahas tentang individu, tentang apa yang bisa dilakukan individu untuk melindungi lingkungan. Kemudian di conclusion kita tekankan lagi bahwa pemerintah dan individu punya peran masing-masing yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan. Mudah bukan?